Hai teman-teman, pernah nggak sih teman-teman bertanya dari mana ada manusia di tanah Indonesia? Apakah mereka datang begitu saja, ataukah mereka datang dari luar? Nah, untuk mengetahui tentang pertanyaan itu, teman-teman silahkan simak video kali ini, karena kali ini kita akan membahas bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, mari kita simak. Let's go! Nah, inilah materi mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan di pembukaan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ada beberapa pendapat mengenai materi ini. Seperti apa pendapatnya? Mari kita lihat. Nah, di sini ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Yang kedua adalah teori Nusantara, yang ketiga adalah teori out of Afrika, dan yang keempat teori out of Taiwan. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah kepulauan Nusantara yaitu bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Detro-Melayu. Nah, ini adalah teori of Yunan atau teori Yunan, di mana berdasarkan teori ini, salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Gelden dan J.H. Kern. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Campak yang berkembang di Kamboja. Nah, persamaan inilah yang memunculkan dugaan bahwa penduduk Indonesia berasal dari daratan Yunan. Selanjutnya adalah teori Nusantara. Nah, kalau teori ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Yang ketiga adalah teori out of Africa. Teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Max Inman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah petanya ya. Jadi dari sini, ini berdasarkan tahun, 40.000 tahun dia menyebar ke Eropa. Di 67.000 tahun, 40.000 sampai 60.000 dia masuk ke Indonesia lalu ke Australia. Nah, dari sini 67.000 dia masuk ke Cina, ya, lalu dari sini dia menyeberang sampai ke Amerika, sampai akhirnya ke Amerika Selatan. Nah, teori out Afrika merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Inman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori out Afrika menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati 2 jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi Semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur bermula dari Afrika, kemudian melewati Laut Merah
Seperti itu, seperti yang tertunjuk di peta yang saya jelaskan tadi. Yang keempat adalah teori out of Taiwan. Nah, teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter B. Wood dan Robert Bluss. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Menurut teori ini, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah ini ya, gambarannya dari Taiwan sini, dia ke arah sini ke Indonesia, dan ke Madagaskar, lalu ke sini Mikronesia ya, kepulauan-kepulauan kecil di Melanesia ke sini. Nah ini jalur-jalur persebaran dari menurut teori out of Taiwan. Lalu selanjutnya, dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Sini ya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana asal mula nenek moyang dari segi di mana asalnya, maka kita melihat bangsa-bangsa yang memang datang ke Indonesia. Ada 3 tadi kita bahas, ada bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid, lalu yang kedua adalah Proto Melayu, dan yang ketiga adalah Detro Melayu. Nah, kita bahas sekarang adalah bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tongkin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hoa Binh. Maka seringkali bangsa Melanesia ini juga disebut sebagai pendukung kebudayaan Bakson Hoa Binh. Apa itu kebudayaan Bakson Hoa Binh? Nanti kita lihat. Nah, bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid termasuk rumpun Phaedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Selanjutnya adalah bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Nah, keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, suku Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai Proto-Melayu bermigrasi? Nah, ada beberapa pendapat ya, cuman 2 diantaranya adalah karena adanya serangan suku-suku yang lebih kuat dari daerah selatan, dari daerah utara, sehingga dia mendesak ke arah selatan. Selain itu, adanya juga faktor bencana alam, yaitu bencana meluapnya sungai Yangtze atau Sungai Kuning. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu bangsa Detro Melayu. Nah, bangsa Detro Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil pencampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Detro Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Detro Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Detro Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Detro Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Nah, teman-teman, dari paparan ini bisa kita lihat bahwa
Bangsa yang mendominasi di Indonesia saat ini adalah bangsa Detro Melayu. Dari suku-suku yang disebutkan adalah diantaranya ada suku Jawa, di mana di daerah Jawa ini merupakan daerah di mana 50% lebih penduduk Indonesia ada di sana. Itu menunjukkan bahwa memang mayoritas yang ada saat ini merupakan keturunan bangsa Detro Melayu. Nah, itu teman-teman, bagaimana asal mula bangsa Indonesia. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana teori-teori yang menyatakan bahwa Indonesia berasal dari luar, dan ada juga pendapat yang berasal dari Indonesia sendiri. Ada teori Yunan, teori out of Afrika, ada teori out of Taiwan, dan teori Nusantara. Selain itu, bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia juga kita bahas. Ada 3 bangsa. Yang pertama adalah bangsa Papua Minangkabau, yang kedua adalah bangsa Proto Melayu, dan yang ketiga adalah bangsa Detro Melayu. Oke teman-teman, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk mengetahui materi-materi sejarah lainnya. Jangan lupa juga untuk klik like, share, and comment di bawah ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa silakan tinggalkan komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.